ada satu lagu yang luar biasa ya, yang ditulis oleh seorang hamba Tuhan namanya Jason Irwan. Ya, sebelum saya menyanyikan lagu ini, ada sedikit saja ya, secara singkat saya akan menceritakan di balik penulis menulis lagu ini. Ya, latar belakang kenapa penulis menulis lagu ini. Pada waktu itu penulis masih SMP, dia memiliki sahabat karib ya, teman seorang perempuan, dan suatu saat mereka digemparkan oleh berita bahwa temannya ini hamil ya, masih usia dini ya. Kemudian setelah diselidiki ternyata temannya ini hamil oleh ayah kandungnya sendiri. Ya, singkat cerita karena tidak terima dengan keadaan pada waktu itu, temannya mengalami depresi berat. Karena mengalami depresi berat, ya singkat cerita dia diasingkan di perkebunan keluarga. Di sana ada sebuah rumah dan dia dipasung, kaki dan tangannya diikat, dan dia dijaga oleh pembantu mereka selama 14 tahun. Ya, singkat cerita 14 tahun kemudian ketika mereka melihat perkembangan mungkin sudah membaik, mereka melepaskan ikatannya, dan ternyata tidak membaik ya. Yang dia pikirkan hanyalah bunuh diri ya. Sehingga singkat cerita dia mendapatkan sebuah pisau ya, dan ketika dia mau memotong urat nadinya, tiba-tiba ada kekuatan yang besar menahan dirinya ya, dan dia merasakan kehangatan yang luar biasa ya. Dia merasakan kasih mengalir dalam hati dan pikirannya, sehingga pada waktu itu dia dipulihkan. Dia percaya bahwa itu adalah Tuhan ya. Singkat cerita ketika dia dipulihkan, dia membersihkan dirinya dan dia pergi ke rumah orang tuanya, dan didapati ayahnya sudah tua dan mengalami sakit pada waktu itu. Oleh karena Kristus sudah mengubah hatinya, maka dia sanggup dan dia mampu untuk mengampuni ayahnya. Dan singkat cerita keluarga ini dipulihkan, perempuan ini dapat berdamai dengan dirinya, dengan masa lalunya, dan berdamai dengan orang tuanya, dan terlebih kedamaian sejati dari Allah melingkupi keluarga ini, dan keluarga ini dipulihkan ya. Ada satu kebenaran firman Tuhan di dalam Roma 5 ayat 21. Supaya sama seperti dosa berkuasa dalam alam maut, demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran untuk hidup yang kekal oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di sini dikatakan seperti dosa berkuasa dalam alam maut ya. Jadi seorang perempuan ini seakan-akan mengalami kehidupan di dalam alam maut, karena alam maut yang menguasai dia, dosa yang menguasai dia, ya, penolakan yang menguasai dia. Tetapi di sini dikatakan demikian kasih karunia akan berkuasa oleh kebenaran, ya. Jadi ketika kasih karunia berkuasa oleh kebenaran, maut itu tidak bisa menahan, sebab kasih karunia lebih besar dari maut, ya. Yesus Kristus mati mengalahkan maut, sehingga dikatakan bahwa hai maut, di mana sengatmu. Jadi berbahagialah kita pada saat ini, percaya kepada Tuhan, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Untuk itu tetap semangat jalani hidup ini. Bahwa kita percaya itu karena kasih karunia Tuhan. Tetap semangat, kasih Tuhan sanggup memulihkan kita. Apapun persoalan kita yang kita alami saat ini, percayalah bahwa kasih Tuhan melebihi dari segalanya. Dan dia sanggup mengubah hidup kita, mengubah pribadi kita menjadi orang benar. Ya, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalan di hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, Kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Oh Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baharu, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai
air mengalir yang tiada pernah berhenti. Oh, oh, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Tetap kuat di dalam kasih karunia Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam, haleluya.